Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrina Rosada dari Akuntansi Sore semester 5. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi manajemen operasional dalam hal proses bisnis. Pada situasi pandemi seperti saat ini, hampir semua negara yang terpapar virus COVID-19 melakukan kegiatan lockdown atau menganjurkan untuk setiap masyarakatnya berdiam diri di rumah, termasuk yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan pemerintah mengambil langkah lockdown ini menimbulkan pengaruh yang cukup besar dalam hal perekonomian negara, khususnya dalam hal bisnis. Banyak perusahaan yang mengalami kerugian akibat pandemi ini, dan ada beberapa yang memilih untuk menutup usahanya. Selain itu, hampir dari semua perusahaan melakukan PHK kepada beberapa karyawannya, dikarenakan bisnis mereka tidak berjalan dan tidak ada pemasukan untuk membayar gaji para pegawainya. Untuk beberapa perusahaan dari sektor lain yang masih menjalankan usahanya, mereka menerapkan kebijakan WFH atau work from home, terutama bagi karyawan yang bekerja di bagian head office atau pada bagian kantor. Namun, ada beberapa area yang masih harus melakukan kegiatan operasionalnya yang tetap memerlukan kehadiran karyawan seperti gudang, area pengiriman, fulfillment center, dan pabrik atau pada bagian produksi. Pengaruh pandemi COVID-19 dalam proses bisnis terbagi menjadi dua, yaitu pengaruh negatif dan pengaruh positif. Pengaruh negatif maksudnya adalah berhentinya proses bisnis dari suatu perusahaan tersebut. Misalnya, pada bidang pariwisata, perhotelan, dan sebagainya. Untuk pengaruh positifnya, yaitu pada bisnis e-commerce, yang justru memberikan peluang peningkatan jumlah permintaan dan kapasitas layanan. Kebijakan dari WFH ini telah berpotensi memicu tren dan prediksi peningkatan proses bisnis pada bidang penjualan online atau e-commerce, sehingga hampir semua perusahaan beralih menggunakan e-commerce untuk tetap mempertahankan keberlangsungan bisnisnya. Contohnya, seperti yang saya temui, yaitu di Matahari Department Store, yang sekarang melakukan aktivitas jual belinya melalui aplikasi online, karena penjualan secara offline atau datang ke store secara langsung sudah mulai sepi pengunjung. Sehingga, kebijakan perusahaan Matahari Department Store untuk tetap menjaga keberlangsungan bisnisnya adalah melalui e-commerce atau penjualan online. Tidak hanya perusahaan Matahari Department Store yang mengalihkan penjualannya menjadi online, tetapi hampir semua perusahaan perdagangan dan jasa mengubah metode penjualannya atau strategi bisnis mereka ke dalam bisnis e-commerce untuk tetap mempertahankan omset mereka. Dalam bidang jasa, contohnya seperti kursus sertifikasi brevet pajak yang seharusnya dilakukan secara tatap muka, namun sekarang pembelajarannya melalui online seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Walaupun menurut saya kurang efektif jika dilakukan secara daring atau online, tetapi untuk kondisi seperti saat ini, hanya itulah salah satu cara yang bisa dilakukan. Meningkatnya pengguna layanan e-commerce pada masa pandemi ini yang tidak hanya digunakan oleh perusahaan atau badan, namun juga digunakan oleh semua masyarakat atau individu yang memiliki bisnis. Mereka banyak menggunakan aplikasi e-commerce untuk menunjang bisnis mereka, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Dengan begitu, perusahaan jasa pengiriman pun juga memiliki peluang meningkatkan usaha bisnis mereka, sehingga mereka harus menambah fulfillment center yang juga diiringi dengan penambahan pekerja dan shift. Begitupun pada bagian pengiriman, penambahan kapasitas, peningkatan pada dropping point per pengendara menjadi lebih tinggi, yang artinya
peluang bisnis meningkat di area logistik e-commerce. Jadi, pengaruh pandemi COVID-19 pada manajemen operasional dalam hal proses bisnis tidak hanya menimbulkan pengaruh negatif saja, yang mengharuskan perusahaan untuk menghentikan usaha bisnisnya. Tetapi bagi seorang pengusaha, biasanya ada yang langsung banting setir untuk menjalankan bisnis lain yang bisa jadi jauh dari bisnis sebelumnya. Contohnya seperti seorang pengusaha yang awalnya dia memiliki bisnis dalam bidang pariwisata atau travel. Nah, pada saat pandemi seperti ini, pengusaha tersebut beralih menjadi penjual APD seperti masker, hand sanitizer, face shield, dan lain sebagainya. Lalu, dampak positif dari pandemi ini terjadi pada proses bisnis e-commerce, yang selama pandemi ini peluang bisnisnya meningkat. Karena selama pandemi seperti saat ini disarankan untuk tidak berinteraksi secara langsung, sehingga dengan adanya e-commerce bisa mempermudah penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli secara online tanpa bertemu secara langsung. Sehingga e-commerce merupakan pilihan yang tepat untuk tetap menjalankan bisnis di era pandemi seperti saat ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.